Bertemu kembali sahabat sains, bertemu kembali dengan saya Arif Agung Wibowo. Dalam hal ini adalah guru IPA di UPT SMP Negeri 1 Binangun untuk memberikan informasi kepada kalian semua, yaitu mengenai sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan juga pada hewan. Untuk materinya itu akan kami sajikan dengan PowerPoint, kemudian akan kami bacakan dan akan kami berikan kepada kalian semua. Untuk materinya sebenarnya sudah ada di dalam internet, tapi kami coba menyajikan untuk Anda agar bisa dipahami dengan baik. Oke, sahabat sains, silahkan menyaksikan. Reproduksi pada hewan. Reproduksi hewan invertebrata perkembangbiakan aseksual. Membelah diri atau pembelahan biner, yaitu pembelahan diri dari satu sel menjadi dua sel baru. Misalnya terjadi pada protozoa. Fragmentasi, yaitu pemisahan sebagian sel dari suatu koloni dan selanjutnya membentuk koloni sel baru. Misalnya terjadi pada Volvox. Sporulasi atau pembentukan spora, misalnya Plasmodium atau penyebab malaria pada fase oosit. Oosit akan membelah dan selanjutnya akan menghasilkan sporozoid. Pembentukan tunas, misalnya pada hewan Hydra dan Porifera. Dengan regenerasi, yaitu sebagian tubuh terpisah dan selanjutnya bagian tadi dapat tumbuh menjadi individu baru yang lengkap, misalnya pada planaria dan bintang laut. Selanjutnya ada yang namanya perkembangbiakan seksual. Pada reproduksi seksual tidak selalu terjadi pembuahan, namun kadang-kadang dapat terbentuk individu baru tanpa pembuahan, yaitu pada peristiwa parthenogenesis, sel telur tanpa dibuahi dapat tumbuh menjadi individu baru, misalnya pada lebah jantan dan semut jantan. Hydra. Selain berkembang biak secara aseksual atau bertunas, Hydra juga dapat berkembang biak secara seksual. Perkembangbiakan secara seksual dilakukan dengan pembentukan testis dan ovarium yang terdapat pada satu tubuh atau hermafrodit. Alat tersebut masing-masing menghasilkan spermatozoid daun ovum. Hasil pembuahannya adalah zigot yang selanjutnya akan berkembang biak menjadi hewan baru. Cacing pita. Tubuh cacing pita terdiri atas segmen-segmen yang disebut proklotid. Pada setiap proklotid terdapat ovarium yang menghasilkan ovum dan testis yang menghasilkan sel sperma. Bila sel telur dan sel sperma sudah masak, maka terjadilah pembuahan di dalam proklotid yang menghasilkan zigot. Cacing tanah. Dalam tubuh cacing tanah terhadap beberapa segmen yang kulitnya menebal disebut klitelum. Dalam segmen tersebut terdapat testis yang membentuk spermatozoid dan ovarium yang membentuk ovum. Walaupun ovum dan spermatozoid terdapat dalam satu tubuh, cacing tanah tidak pernah mengadakan pembuahan sendiri, tetapi melakukan perkawinan dengan pertukarkan spermatozoid atau perkawinan silang. Serangga. Pada beberapa jenis serangga, misalnya lebah madu atau Apis indica, terdapat koloni yang terdiri atas ratu yang fertil, perjantan fertil dan mati setelah kawin, dan pekerja yang mandul atau steril. Pada waktu kawin, sperma dari jantan disimpan dalam kantong sperma di induk betina. Sperma ini merupakan cadangan sperma selama ratu hidup. Bila telur yang telah matang dibuahi oleh sperma, telur tersebut akan berkembang menjadi calon ratu, calon pekerja, atau calon prajurit. Sedangkan yang tidak dibuahi atau parthenogenesis akan berkembang menjadi pejantan. Lebah pekerja dan prajurit menjadi mandul atau steril karena pengaruh lingkungan, yaitu kurang makan. Reproduksi hewan vertebrata. Vertebrata hanya dapat berkembang biak secara kawin atau seksual, yaitu melalui peleburan antara ovum dan spermatozoid. Pembuahan pada vertebrata dapat terjadi di luar tubuh maupun di dalam tubuh. Bila terjadi di luar tubuh disebut fertilisasi eksterna, misalnya pada ikan dan katak. Bila pembuahannya terjadi di dalam tubuh disebut fertilisasi interna, misalnya pada reptilia, burung, dan hewan menyusui. Oviper atau bertelur ialah hewan yang meletakkan telur di luar tubuhnya. Embrio berkembang di dalam telur dan memperoleh sumber makanan dari cadangan makanan dalam telur, misalnya ikan, burung, amfibia, dan sebagian reptilia. Ovoviviper atau bertelur dan beranak ialah hewan yang menghasilkan telur.
dan embrio berkembang dalam telur. Pembeda dengan ovipor adalah kelompok hewan ovovivipar tidak mengeluarkan telurnya dari dalam tubuh. Jadi, embrio tetap tumbuh di dalam telur tetapi tetap berada di dalam tubuh induk. Saat menetas dan keluar dari tubuh, induknya tampak seperti melahirkan, misalnya ikan hiu, kadal, dan beberapa jenis ular. Vivipar atau beranak ialah hewan yang melahirkan anaknya. Embrio berkembang di dalam tubuh induknya dan mendapatkan makanan dari induknya dengan perantaran plasenta atau ari-ari, misalnya manusia dan hewan menyusui lainnya. Ikan. Ikan termasuk hewan yang bersifat ovipor. Ikan tidak mempunyai organ perkawinan. Pembuahan terjadi di luar tubuh, yaitu di dalam air. Sekali bertelur, ikan mampu menghasilkan ribuan telur yang tidak dilindungi oleh cangkang. Telur yang telah dibuahi selanjutnya ada yang dibiarkan terapung-apung dalam air, ada yang ditempatkan dalam sarang dan dijaga oleh induknya, ada juga yang ditempelkan pada tanaman dalam air, serta ada pula yang disimpan di dalam rongga mulut induk betinanya seperti pada mujair. Amfibi, seperti pada ikan, katak juga bertelur dengan fertilisasi eksternal. Telur yang telah dibuahi akan bergerombol di permukaan air. Setelah 6 hari, telur akan menetas menghasilkan berudu atau kecebong. Berudu hidup di dalam air dan bernafas dengan insang. Setelah mengalami metamorfosis selama 1-3 bulan, ia akan berubah bentuk menjadi katak. Pada umur 1 tahun, katak telah menjadi dewasa. Reptilia. Ada yang meletakkan telur atau ovipor dan ada pula yang bersifat ovovivipar. Pembuahan terjadi di dalam tubuh atau fertilisasi internal. Telur dilindungi oleh cangkang. Telur yang dikeluarkan ada yang disembunyikan di dalam pasir, di dalam lumpur, ada yang dierami. Pada kadal, telurnya menetas di dalam tubuh atau ovivipar. Aves, fertilisasi internal dengan kloaka. Semua jenis burung bereproduksi dengan cara bertelur atau ovipar. Ada burung yang mengerami telurnya, ada yang menyimpannya dalam lubang-lubang yang ditutupi daun. Ada pula yang menyimpan telurnya di dalam pasir. Seekor burung sekali musim hanya mampu bertelur beberapa butir saja. Pada burung merpati, sekali musim bertelur mengeluarkan 2 butir telur yang akan menetas menghasilkan burung jantan dan betina. Embrio yang berkembang dalam cangkang mendapat makanan dari cadangan makanan yang tersimpan dalam telur tersebut. Mamalia, fertilisasi internal karena telah memiliki organ reproduksi sempurna kecuali golongan hewan berparuh bebek atau platypus. Semua hewan menyusui selalu melahirkan atau vivipar. Telur mamalia kecil dan mengandung sedikit cadangan makanan. Embrio mendapat makan dari rahim induknya melalui plasenta. Reproduksi pada tumbuhan. Reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Proses menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi. Fertilisasi adalah proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur. Reproduksi vegetatif tumbuhan bisa terjadi melalui 2 cara, yaitu 1. Reproduksi vegetatif alami, contoh spora, fragmentasi, tunas, umbi lapis, umbi batang, stolon, dan rizom. 2. Reproduksi vegetatif buatan, yaitu stek, cangkok, menyambung atau enten, dan menempel atau okulasi. Spora tumbuhan lumut dibentuk oleh generasi sporofitnya, yaitu di dalam spongarium atau kotak spora. Spora tumbuhan paku dihasilkan oleh daun fertile atau sporofil pada permukaan bawah daun fertile atau sporofil atau di tepi-tepi daun. Yang kedua ada fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan dengan cara memisahkan diri dari koloni induknya dan tumbuhan menjadi individu baru. Fragmentasi terjadi pada ganggang hijau yang berbentuk filamen, misalnya Hydrodixin sp. Yang ketiga ada tunas. Biasanya tunas muncul pada tumbuhan yang telah dewasa atau tua. Tunas ini dapat muncul dari akar, batang, ataupun daun. Pembentukan tunas batang misalnya terjadi pada tumbuhan bambu, tebu, dan pisang. Tunas akar misalnya pada tumbuhan cemara, sukun, dan kesemak. Tunas daun pada tumbuhan cocer bebek. Tunas-tunas yang muncul selain pada batang dinamakan tunas adventif atau liar. Yang keempat ada umbi lapis. Umbi lapis adalah batang yang tumbuh di bawah tanah.
Bentuk umbi lampis menggelembung, berair, dan memiliki sisik-sisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Umbi lapis memiliki tunas samping atau anak umbi lapis yang tumbuh di antara daun. Tunas samping akan tumbuh menjadi individu baru yang memisahkan diri dari induknya. Contoh bawang merah, dafodil, dan lain-lain. Yang kelima ada umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggelembung di bawah tanah. Umbi batang berisi cadangan makanan. Pada umbi batang terdapat mata tunas yang kelak tumbuh menjadi tumbuhan baru. Umbi batang terdapat antara lain pada kentang. Yang keenam ada rizom. Rizom adalah batang yang tebal dan tumbuh di bawah tanah. Pada rizom terdapat tunas dan sisik-sisik daun. Jika rizom terpisah dari induknya, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Rizom terdapat pada tumbuhan Zingiberaceae, dahlia, dan beberapa jenis rumput. Yang ketujuh ada stolon atau gerage. Stolon sering kita lihat pada rumput-rumput liar. Stolon merupakan batang yang menjalar di permukaan atau di bawah tanah. Sepanjang stolon ini bisa sampai bermeter-meter. Di sepanjang stolon tumbuh tunas-tunas liar yang kelak akan tumbuh menjadi individu baru. Stolon yang menjulur di atas tanah misalnya pegagan atau Centella asiatic dan Strawberry Fragraria vesca. Sedangkan yang menjalar di bawah tanah misalnya rumput teki atau Cyprus rotundus. Contohnya yang pertama adalah stek. Stek adalah cara perkembangbiakan dengan menggunakan potongan-potongan batang atau cabang, terutama pada daerah yang berbuku-buku. Misalnya tanaman waru dan tanaman tebu. Stek bisa dilakukan pada batang, akar, dan daun. Contoh lain mawar dan singkong. Yang kedua ada cangkok. Cangkok adalah cara perkembangbiakan dengan membuang sebagian kulit dan kambium secara melingkar pada cabang batang, lalu ditutup dengan tanah yang kemudian dibungkus dengan pembalut sabuk atau plastik. Setelah akar tumbuh, batang dipotong kemudian ditanam. Cangkok hanya dapat dilakukan pada tumbuhan yang tergolong dikotil, terutama buah-buahan. Contohnya adalah pohon jambu, mangga, dan lain-lain. Yang ketiga ada mengenten. Mengenten adalah menyambung dua jenis tumbuhan yang berbeda. Mula-mula biji tumbuhan disemaikan, setelah tumbuh sebesar yang diinginkan, lalu dipotong dan disambung dengan potongan cabang atau ranting jenis tumbuhan lain yang kualitasnya lebih baik dan diameter batangnya kurang lebih sama, lalu dibalut dan diikat dengan kuat. Contoh tomat dan kentang, tomat dan terung, mangga, kopi, durian, dan lain-lain. Yang keempat ada okulasi. Okulasi pada dasarnya sama dengan mengenten, tetapi tumbuhan yang ditaruh di atas hanya diambil mata tunasnya saja. Kedua macam tumbuhan yang diokulasi biasanya mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri. Misalnya tumbuhan jeruk yang perakarannya kuat. Contoh durian. Kelima ada merunduk. Merunduk adalah menundukkan cabang atau batang tumbuhan hingga masuk ke dalam tanah. Pada bagian yang ditimbun tanah tersebut kemudian akan muncul akar. Setelah perakaran kuat, lalu batang dipotong dan dipisahkan dengan induknya. Contoh alamanda, apel, dan melati. Reproduksi generatif pada tumbuhan. Reproduksi generatif tumbuhan adalah reproduksi yang melewati proses penyerbukan dan pembuahan. Berikut adalah bagian-bagian reproduksi generatif pada tumbuhan. 1. Mahkota, 2. Kepala sari, 3. Benang sari, 4. Kepala putik, 5. Tangkai putik, 6. Kelopak, 7. Bakal biji, 8. Dasar bunga, dan yang terakhir ada tangkai bunga. Bunga sempurna, bunga yang mempunyai benang sari dan putik. Bunga sempurna terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. 1. Tangkai bunga, yaitu bagian yang menghubungkan antara batang dengan bunga. 2. Kelopak bunga, yaitu bagian yang gunanya untuk melindungi ketika bunga masih kuncup. Kelopak bunga berwarna hijau, bentuknya menyerupai daun. Kelopak bunga akan membelah bila bunga mekar. 3. Ada mahkota bunga, yaitu bagian bunga yang indah. Mahkota biasanya bentuknya menarik dan berwarna-warni. Mahkota bunga berguna untuk menarik perhatian serangga. 4. Ada benang sari, yaitu alat kelamin jantan bunga. 4. Benang sari, yaitu alat kelamin jantan bunga, berguna sebagai alat perkembangbiakan. Yang terakhir ada putik, yaitu alat kelamin betina bunga, berguna sebagai alat perkembangbiakan.
Perkembangbiakan khusus untuk tumbuhan spermatopita melalui dua peristiwa penting, yaitu penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah sampainya serbuk sari di kepala putih untuk tumbuhan Gymnospermae. Pembuahan adalah meleburnya inti sel gamet jantan dengan inti sel gamet betina. Berikut jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Yang pertama ada penyerbukan tetangga atau geitonogami. Yang kedua ada penyerbukan sendiri atau autogami. Yang ketiga ada penyerbukan silau atau alogami. Yang keempat ada penyerbukan bastar atau hibridogami. Agar serbuk sari sampai ke kepala putih, maka dalam penyerbukan ada hal-hal yang menjadi perantaranya, antara lain angin, air, hewan, dan manusia. Angin atau anemogami. Anemogami adalah sampainya serbuk sari ke kepala putih dengan bantuan angina. Ciri-ciri bunga yang menyerbukannya secara anemogami adalah sebagai berikut. 1. Bunga tidak berwarna cerah, biasanya hijau dan tidak terdapat kelopak bunga. 2. Bunga tidak kerbau. 3. Tidak memiliki kelendar maju. 4. Benang sari bertangkai panjang dan berjumpai di luar bunga. 5. Putik melekat di tengah. 6. Serbuk sari sangat banyak, kecil seperti bubuk, kering, ringan, dan permukaannya halus. 7. Struktur bunga sederhana. 8. Putik berbentuk spiral atau pensil sehingga membentuk permukaan yang lebih besar untuk memudahkan menangkap serbuk sari. Yang terakhir, anemogami dapat terjadi pada rumput-rumputan. Air atau hidrogami. Hidrogami artinya sampainya serbuk sari ke kepala putih dengan bantuan air. Hidrogami lazim terjadi pada tumbuhan air, misalnya hidrilla, eceng gondok, dan teratai. Entomogami. Entomogami adalah penyerbukan dengan perantara serangga. Entomogami biasanya terjadi pada tumbuhan yang menghasilkan madu dan serbuk sari. Contoh hewannya antara lain kupu-kupu, lalat, kumbang, dan lebah. Saat menghisap madu, tubuh serangga tertempel serbuk sari. Dan jika serangga beralih ke bunga lain atau menyentuh kepala-kepala putih tersebut sehingga terjadilah penyerbukan. Ciri-ciri bunga yang diserbuki oleh serangga adalah sebagai berikut. 1. Mahkota dan benang sari berwarna cerah. 2. Memiliki kelenjar madu. 3. Benang sari di dalam bunga. 4. Anterna atau kepala sari bersatu di bagian dasar atau belakangnya. 5. Serbuk sari hanya sedikit, besar seperti tepung, berat, lengket, dan kadang-kadang permukaannya berukir. 6. Putik, lengket, dan kecil. 7. Struktur bunga termodifikasi untuk tempat mendarat dan makan bagi serangga. Yang terakhir, bunga berbau harum. Ornitogami. Ornitogami adalah penyerbukan dengan bantuan burung. Bunga yang dipolinasi oleh burung biasanya mengandung madu dan air, serta berwarna merah atau mengandung unsur warna merah karena burung peka terhadap warna ini. Selain itu, bentuk bunga yang diserbuki burung biasanya khusus. Contohnya bunga yang diserbuki oleh burung kolibri memiliki tabung nektar yang panjang dan sempit. Burung kolibri menjilat madu dengan lidahnya yang tipis dan panjang. Kripterogami adalah penyerbukan dengan bantuan kelelawar. Bunga yang dipolinasi oleh kelelawar biasanya mekar di malam hari, berukuran besar, berwarna cerah, dan letaknya tidak tersembunyi. Malakogami. Malakogami adalah penyerbukan yang terjadi dengan bantuan siput. Malakogami terjadi pada tumbuhan yang sering dikunjungi siput. Antropogami. Antropogami adalah penyerbukan yang sengaja dilakukan oleh manusia, misalnya penyerbukan pada bunga tumbuhan vanili dan beberapa jenis anggrek. Penyerbukan dengan perantara manusia biasanya dilakukan karena bunga tersebut tidak dapat menyerbuk sendiri atau karena manusia ingin melakukan persilangan buatan untuk mencari varietas-varietas baru. Pembuahan pada Gymnospermae. Dalam membahas pembuahan pada Gymnospermae, diambil contoh Pinus merkusi. Pada tumbuhan berduri jarum atau konifer, misalnya pinus, gamet jantan dan betina dihasilkan dalam konus atau strobilus. Konifer bersifat heterospora, artinya menghasilkan mikrospora atau gamet jantan dan megaspora atau gamet betina. Mikrospora akan tumbuh menjadi 2 mikrosporangia di dalam tiap mikrosporofil
konus jantan. Sedangkan megaspora tumbuh menjadi 2 megasporangia atau ovulum di tiap megasporofil bonus betina. Ukuran konus jantan lebih kecil dibandingkan konus betina. Konus jantan melepaskan mikrospora atau serbuk sari yang bersayap satu pasang yang kemudian akan diterbangkan ke konus betina. Mikrospora atau serbuk sari kemudian menempel pada tetes penyerbukan. Proses penyerbukan. Serbuk sari yang sampai pada tetes penyerbukan terdiri dari 2 sel, yaitu sel generatif dan sel vegetatif. Serbuk sari akan terisap masuk melewati mikrofil ke dalam ruang bakal biji atau ruang serbuk. Di dalam ruang serbuk, serbuk sari kemudian tumbuh membentuk buluh serbuk sari. Buluh serbuk sari mulai menembus nuselus. Pembuahan terjadi kira-kira satu tahun setelah penyerbukan. Selama 1 tahun tersebut, sel induk megaspora dalam nuselus melakukan meiosis menghasilkan 4 sel haploid. 1 sel haploid bertahan sebagai megaspora yang kemudian membelah berkali-kali membentuk gametofit betina yang belum dewasa. Sementara 3 inti haploid sisanya berkembang menjadi 2 archegonium yang masing-masing mengandung telur. Saat inilah telur sudah siap dibuahi. Saat pembuahan, buluh sari bergerak ke ruang sarkegongarium. Bersamaan dengan itu, sel generatif membelah menjadi 2. Yang satu disebut diskolator atau sel dinding dan yang lain disebut sel spermatogen. Sel spermatogen kemudian membelah menjadi 2 spermatozoid yang bentuknya seperti rumah siput dengan rambut getar yang tersusun dalam satu spiral. Sesampainya di ruang archegonium, sel vegetatif lenyap dan spermatozoid dilepaskan ke dalam ruang archegonium yang berisi cairan sehingga spermatozoid dapat berenang-renang. Di dalamnya kemudian terjadilah pembuahan sel telur oleh spermatozoid yang menghasilkan zigot sebagai calon embrio. Semua sel telur dalam archegonium mungkin dibuahi, tetapi hanya 1 zigot yang berkembang menjadi embrio. Embrio pinus mengandung akar rudimen atau belum sempurna dan beberapa daun-daun embrio yang disebut kotiledon. Pembuahan pada gimnospermae disebut pembuahan tunggal karena hanya terjadi 1 kali pembuahan, yaitu antara spermatozoid dengan sel telur. Pembuahan pada angiospermae. Organ reproduksi angiospermae adalah bunga. Bunga terdiri atas kelopak atau calyx, mahkota atau corolla, benang sari atau stamen, dan putik atau pistilum yang berfungsi sebagai alat kelamin betina adalah putik.